Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duyani Agustia dari kelas 44B bersama teman saya Dini Rizkiana Fitri dan Mewarni Sihombing ingin menjelaskan sedikit materi tentang penatausahaan keuangan desa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penatausahaan keuangan desa. Desa sebagai satuan pemerintah terendah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus keadaan masyarakat. Seiring dengan bergilirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang telah besar dalam mengelola keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendikri Nomor 113 Tahun 2014, penatausahaan keuangan desa menjadi tanggung jawab bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran, serta melakukan tutup buku pada akhir bulan. Mengingat pentingnya penatausahaan keuangan desa, maka diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencatatannya. Adapun rumusan masalah kita, siapakah yang bertanggung jawab terhadap penatausahaan keuangan desa, bagaimana siklus penatausahaannya, apa saja media yang digunakan, apa saja laporan yang wajib dibuat oleh bendahara desa, serta contoh pencatatan transaksi desa. Masuklah kita pada rumusan masalah yang pertama, siapakah yang bertanggung jawab pada penatausahaan keuangan desa? Penatausahaan keuangan desa adalah pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa bertanggung jawab dan memiliki kewajiban sebagai berikut: melakukan pencatatan setiap pengeluaran dan penerimaan, melakukan tutup buku setiap akhir bulan, menciptakan sistem pencatatan yang menghasilkan laporan keuangan, mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan setiap bulan. Berikan laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rizkiana Fitri dengan NIM 622011001. Saya akan melanjutkan presentasi siklus penatausahaan keuangan desa. Tampilan 14 bisa kita lihat siklus penatausahaan keuangan desa. Yang pertama itu peraturan desa tentang APBD desa. Selanjutnya transaksi kas masuk dan kas keluar, pencatatan buku kas umum, pembantu pajak, bank, tutup buku setiap bulan sebagai laporan bulanan. Selanjutnya posting ke buku besar, neraca saldo, penyesuaian aset, laporan akhir. Yang pertama, siklus penatausahaan keuangan desa dimulai dengan ditetapkannya peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang kedua, berdasarkan APBD desa, maka pemerintah desa melakukan transaksi keuangan berupa penerimaan kas sebagai sumber pendapatan desa dan melakukan pengeluaran kas berupa belanja untuk menjalankan operasional dan pemrograman desa. Yang ketiga, berdasarkan buku-buku transaksi keuangan, kas masuk maupun kas keluar yang sah, terutama surat permintaan pembayaran dan bukti penerimaan kas, berdasarkan desa, bendahara desa mencatat dalam buku-buku kas. Selanjutnya, bendahara desa melakukan penutupan pada setiap bulannya terhadap masing-masing buku kas tersebut dan menjadikannya sebagai laporan ke kepala desa. Yang kelima, berdasarkan bendahara desa memposting setiap transaksi yang dicatat di buku kas ke masing-masing akun atau rekening yang ada di buku kas. Yang keenam, pada saat akan menyusun laporan keuangan, baik semesteran maupun tahunan, bendahara desa harus menyesuaikan neraca saldo yang merupakan ringkasan saldo dari setiap akun atau rekening yang ada di buku besar. Selanjutnya, bendahara desa menghitung dan melakukan penyesuaian terhadap akun-akun atau rekening yang terkait dengan aset lancar sebagai tahap penyusunan laporan kekayaan milik desa. Dan yang terakhir, bendahara desa menyusun laporan keuangan. Pembukuan yang digunakan bendahara desa, Permendagri Nomor 113
13 tahun 2014 menyatakan bahwa penatausahaan penerimaan dan pengeluaran wajib dilaksanakan dengan menggunakan 3 buku utama. Yang pertama, buku kas umum. Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua pengeluaran dan penerimaan berupa uang tunai yang ada pada bendahara desa. Yang kedua, buku pembantu pajak. Buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat setiap kas, hasil pemotongan pajak dan penyetoran kas tersebut ke rekening negara. Yang ketiga, buku bank. Buku bank digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran ke rekening kas desa dan penarikan dari rekening kas desa pada bank. Penyusunan neraca saldo dan penyesuaian sama dengan neraca saldo merupakan ringkasan saldo-saldo akhir dari setiap rekening yang ada di buku besar. Neraca saldo disusun sebagai mempersiapkan laporan APBD desa. Penyesuaian dilakukan terhadap rekening-rekening non-APBD desa, terutama rekening aset lancar dan aset tidak lancar. Penyesuaian bertujuan agar rekening-rekening tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sumber penyesuaian yang pertama, akun uang kas di bendahara desa, saldo akhir buku kas umum. Yang kedua, akun rekening kas desa, saldo akhir buku bank desa. Yang ketiga, akun utang pajak, saldo akhir buku pembantu pajak. Laporan keuangan desa. Yang pertama, laporan bulanan. Bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban bendahara desa setiap bulan. Laporan ini disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan ini dilampirkan dengan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank yang tetap ditutup. Yang kedua, laporan semesteran. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa kepada bupati atau wali kota melakukan camat berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari. Laporan keuangan desa. Yang kedua, laporan tahunan. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa kepada bupati atau wali kota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dalam peraturan desa dan dilampiri. Yang pertama, format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa. Yang kedua, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember. Yang ketiga, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Semua laporan harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses seperti papan, pengumuman radio, radio komunitas, dan media lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marni Siombing dengan NIM 24622201007. Saya akan melanjutkan presentasi di atas, yaitu mencatat transaksi-transaksi berikut dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku kas desa. Yang tertera pada tanggal 3 Januari 2015, diterima pemajek atau iuran wajib warga tahun 2015 sebesar Rp2.500.000. Pada 5 Januari 2015, diterima hasil sewa tanah desa untuk tahun 2015 sebesar Rp2 juta. Dan pada tanggal 6 Januari 2015, diterima hasil pemungutan atas pembuatan surat-surat desa sebesar Rp100.000. Pada tanggal 10 Januari 2015, diterima hasil retribusi pasar desa untuk bulan Januari sebesar Rp3 juta. Dan pada tanggal 12 Januari 2015, disetorkan rekening ke rekening kas desa di Bank Lampung sebesar Rp6 juta. Pada tanggal 18 Januari 2015, diterima hasil sewa oleh milik desa untuk bulan Januari sebesar Rp300.000. Pada tanggal 19 Januari 2015, dilakukan penarikan uang tunai sebesar Rp4 juta untuk kas operasional bendahara desa dari rekening yang ada di Bank Lampung. Dan pada tanggal 23 Januari 2015, adanya dikeluarkan SPP nomor 001 untuk pembelian sarana dan prasarana kebersihan sebesar Rp100.000. Pada tanggal 25 Januari 2015,
dikeluarkan SPP nomor 002 untuk pembelian alat tulis kantor atau operasional kantor sebesar Rp170.000. 27 Januari juga di 2015 dikeluarkan SPP nomor 003 untuk pembelian benda pos sebesar Rp100.000. Dan pada tanggal 30 Januari 2015 dikeluarkan SPP nomor 004 untuk belanja pegawai dengan rincian 1. Gaji kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp4.000.000, dan yang kedua, tunjangan sebesar Rp1.000.000 dengan potongan PPh pasal 21 sebesar 5%. Baik, saya akan melanjutkan buku kas umum Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, tahun anggaran 2015, bulan Januari 2015. Pada tanggal 3 bulan 1 2015, pemajak 2015 adanya penerimaan Rp2.500.000 dan saldo Rp2.500.000. Pada tanggal 5 bulan 1 2015, sewa tanah desa adanya penerimaan Rp2.000.000 dengan saldo Rp4.500.000. Pada tanggal 6 bulan 1 2015, pembuatan surat desa adanya penerimaan Rp100.000 dengan saldo Rp4.600.000. Pada tanggal 10 bulan 1 2015, adanya retribusi pasar desa dengan penerimaan Rp3.000.000 dengan saldo Rp7.600.000. Dan pada tanggal 12 bulan 1 2015, adanya setor ke Bank Lampung dengan pengeluaran Rp6.000.000 dan sisa saldo dengan Rp1.600.000. Pada tanggal 18 bulan 1 2015, adanya sewa aula desa dengan penerimaan Rp300.000 dengan saldo Rp1.900.000. Pada tanggal 19 bulan 1 2015, penarikan uang tunai dengan penerimaan Rp4.000.000 dengan saldo Rp5.900.000. Pada tanggal 23 bulan 1 2015, SPP nomor 001 dengan pengeluaran Rp100.000, sisa saldo Rp5.800.000. Dan pada tanggal 25 bulan 1 2015, adanya SPP nomor 002 dengan pengeluaran Rp170.000 dan sisa saldo sebesar Rp5.630.000. Pada tanggal 27 bulan 1 2015, SPP nomor 003 dengan pengeluaran Rp100.000 dan saldo sebesar Rp5.530.000. Dan pada tanggal 30 bulan 1 2015, SPP nomor 004 sebesar Rp5.000.000 dengan pengeluaran dengan saldo Rp530.000. Dan ada juga buku pembentuk pajak pada Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, tahun anggaran 2015, bulan Januari 2015, pada tanggal 30 bulan 1 2015, yaitu potongan PPh-nya. Dan ada penyetoran sebesar Rp250.000. Juga ada buku bank desa atau rekening kas desa di Bank Lampung, Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, tahun anggaran 2015, bulan Januari 2015. Pada tanggal 12 bulan 1 2015, yaitu setoran tunai sebesar Rp6.000.000. Kesimpulannya ialah, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penatausahaan keuangan desa merupakan tanggung jawab penuh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan. Yang kedua, siklus penatausahaan keuangan desa terdiri dari 8 tahapan, dimulai dari ditetapkannya Perdes APBD desa, hingga penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, media pembukuan yang digunakan bendahara desa meliputi buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Yang keempat, laporan yang wajib dibuat bendahara desa terdiri dari laporan bulanan, yaitu laporan pertanggungjawaban bendahara desa, laporan semesteran, laporan realisasi APB desa, semester pertama dan semester akhir. Laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa, dilengkapi laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah. Yang kelima,
Pencatatan transaksi keuangan desa harus dilakukan secara tertib, lengkap, dan akurat berdasarkan bukti transaksi yang sah. Setiap transaksi yang berkaitan dengan pajak harus dicatat dalam buku pembantu pajak, dan transaksi melalui bank dicatat dalam buku bank. Sekian presentasi kami. Kami ucapkan terima